kita mulai untuk pembahasan di gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini dibagi ada gerak vertikal atas, bawah, dan gerak jatuh bebas. Pembahasan pertama yaitu di bagian gerak vertikal atas atau disingkat dengan GVA. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang pergerakannya. Nah, di mana kita ilustrasikan di sini ada sebuah bola yang kita lemparkan ke atas dengan kecepatannya V0 dan di mana arah gerak ke bola tersebut berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Dan kita melemparkan dengan ketinggiannya yaitu H. Oke, kita harus tahu apa sih ciri-ciri dari GVA. Nah, pertama, ciri-ciri dari GVA itu merupakan penerapan GLBB diperlambat. Yang kedua, nilai percepatannya yaitu negatif atau sama dengan min G, di mana G adalah sama dengan percepatan gravitasi. Ingat, nilai gravitasi itu adalah 10 atau 9,8 meter per second. Besaran jarak biasanya di gerak horizontal, kita ingat GLBB itu bahwa jarak itu disimbolkan dengan H, sedangkan buat gerak vertikal disimbolkan dengan H. Dan satunya sama-sama meter. Oke. Nah, di sini kita ingat persamaan dari gerak vertikal itu ada 3, sama seperti gerak GLBB. VT sama dengan V0 min G kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, di mana kita harus ketahui apa sih variabel dari V0 itu? V0 adalah kecepatan awal dengan satuannya meter per second. VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per second. H adalah ketinggian dengan satuannya meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second. Nah, ini merupakan formula atau persamaan yang kita gunakan dalam gerak vertikal atas. Oke. Nah, T adalah waktu, satunya second. Nah, ini kita mengaplikasikan dalam bentuk soal. Ada latihan soal dan pembahasan. Soalnya, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second, maka ketinggian bola saat T-nya 3 second mulai dilempar adalah, jadi ketinggian itu sama dengan jarak ya, atau simbolnya adalah H. Oke, seperti biasa di fisika ada diketahui, ditanya, dijawab. Nah, ini ada pilihannya, kita cek pilihan manakah yang tepat untuk jawaban soal ini. Pembahasan, diketahui kecepatan awalnya 40 meter per second, dan T-nya adalah 3 second, G-nya 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanya H atau ketinggian dengan satuannya harus meter. Oke, pertama, kita jawab rumus yang kita gunakan. Di sini ada V0, ada T, ada G. Ingat, ada 3 rumus. Jadi kita melihat rumus yang bisa digunakan, ada hubungannya kecepatan awal, ada T, ada G, ada H. Jadi rumus yang bisa kita gunakan dalam soal ini adalah H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Oke, di mana V0-nya tadi 40, T-nya 3 second, ingat ya. Dan dikurang 1/2 dikali 10 dikali 3 kuadrat. 40 kali 3 adalah 120. 10 bagi 2 ada 5. 5 kali 9 ada 45. 120 dikurang 45 sama dengan 75 meter. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Sampai di sini paham ya tentang gerak vertikal atas. Jadi, GVA itu gravitasinya negatif. Nah, terus sama seperti GLBB ada VT, ada V0, ada S. S itu sama dengan H, ada waktu, dan ada G. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu masih di gerak vertikal, yang ini merupakan kita membahas di gerak vertikal bawah atau GVB. Nah, pembahasan yang pertama dalam gerak vertikal bawah
seperti biasa, kita ilustrasikan di sini ada sebuah bola dilemparkan ke bawah dengan kecepatannya V0. Nah, gerak bola tersebut searah dengan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, sehingga nilai gravitasinya positif. Kalau dia GVA, dia negatif. Oke? Nah, dilemparkan dari ketinggian H. Nah, kita lihat ciri-ciri dari GVB adalah yang pertama adalah penerapan GLBB dipercepat. Yang kedua, nilai percepatannya atau A-nya sama dengan plus G atau positif gravitasi, dengan G adalah percepatan gravitasi. Besaran jarak sama dengan ketinggian atau S itu sama dengan H-nya. Oke? Persamaan dari gerak vertikal bawah adalah, nah ada 3 rumus seperti GVA juga. Di sini yang membedakan antara GVA dengan GVB adalah nilai G-nya, yaitu di positif. Jadi VT sama dengan V0 plus G kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, kita tahu dulu bahwa V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per second, dan VT adalah kecepatan akhir, meter per second, dan H adalah ketinggian, satuannya adalah meter. G adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,8 atau 10 tergantung dari soal yang diberikan nanti ketika ada latihan soalnya. Terus ada waktu, yaitu second. Nah, ini perbedaan antara gerak vertikal, atas, dan bawah. Oke, alangkah baiknya kita lihat dari contoh soal supaya lebih paham dalam penggunaan persamaan gerak vertikal bawah dalam bentuk soal. Oke. Latihan soal dan pembahasan. Nah, sebuah bola dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan 20 meter per second dari suatu ketinggian 25 meter. Maka selang waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat adalah, nah ini ada pilihannya, A itu 1 second, B 2 second, C 3 second, D 4 second, E 5 second. Nah, seperti biasa kita buat dulu. Diketahuinya ada H-nya adalah ketinggiannya 25 meter, kecepatan awal 20 meter per second, dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, dengan ditanya adalah waktunya. Sehingga pembahasannya adalah rumus yang kita ingat ada H, ada V0, ada G. Jadi bisa menggunakan rumusnya yang seperti ini. Jadi H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ingat ya, kalau dia di gerak vertikal atas, gravitasinya positif. Jadi H-nya 25, V0-nya 20 kali T plus setengah 10 T kuadrat. Jadi kalau kita sederhanakan, 25 sama dengan 20T plus 5T kuadrat. Nah, ini kita jadikan persamaan. Jadi 5T kuadrat tambah 20T min 25 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, jadinya T kuadrat plus 4T min 5. Nah, masih ingat kan cara pemfaktoran? Jadi kita faktorkan persamaan ini sehingga menghasilkan T plus 5, T min 1 sama dengan 0. Jadi T-nya min 5 dan T-nya adalah 1. Nah, kita ambil nilainya yang positif sehingga waktu yang dibutuhkan oleh bola tersebut adalah 1 second. Oke? Nah, ini adalah pembahasan dari gerak vertikal. Semoga dengan pembahasan ini bisa membantu teman-teman dan adik-adik dalam belajar. Dan tetap semangat ya. Terima kasih.